Good morning, masih menemani aktivitas pagi hari Anda. Nah, di tengah harga cabai yang kian melejit gitu, kian pedas harganya, kita jadi bingung ya. Kira-kira ada nggak sih gitu bahan makanan atau bumbu yang mungkin dapat mensubstitusi atau menggantikan pedasnya cabai ini gitu? Betul, jadi pedesnya dapet ya kan, tapi kantong juga nggak terlalu terkuras ya. Karena saya jujur ke pasar tuh sedih banget, cabai itu kan jadi bahan utama ya kan. Benar. Bumbu utama, akhirnya biar nggak berasa mahal, belinya tuh nggak banyak-banyak, seon, tapi tetap habisnya cepet. Itu seon tuh juga udah mahal loh sekarang kan? Mahal, bener banget. Nah, kira-kira ada apa aja nih ya, supaya kita bisa mendapatkan rasa pedas yang mirip dengan cabai ya kan, tapi ya itu tadi bisa menjadi alternatif di tengah harga cabai yang sedang meroket. Harga cabai di Kota Bandung melonjak naik sejak seminggu terakhir. Cabai rawit domba misalnya, dari yang sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Namun hal itu tidak menurunkan minat beli masyarakat terhadap cabai. Masyarakat pencinta pedas tetap membeli cabai untuk konsumsi sehari-hari. Mereka mengaku rasa pedas yang dihasilkan dari cabai tidak bisa digantikan dengan bahan makanan lain. Kalau kualitas nggak mungkin dirubah ya, tetap gitu aja. Mungkin kita profit berkurang sedikit lah gitu aja. Profit nggak masalah. Tetap sih kalau misalkan kita pakai tambahan cabai yang bubuk ya kayaknya rasa akan berubah sih ya. Gitu. Jadi tetap aja sih kita pakai cabai yang segar gitu. Meski rasa pedas dari cabai tak bisa digantikan, namun terdapat sejumlah bahan makanan atau bumbu yang dapat memberikan sensasi pedas di lidah yang dapat menjadi alternatif bahan pemberi rasa pedas. Menurut dosen ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unpad, tanaman rimpang-rimpangan seperti jahe dapat menjadi salah satu pilihan. Selain itu, rempah-rempah seperti lada putih juga dapat dijadikan opsi. Pasalnya, sebelum mengenal cabai pada abad ke-16, bahan pemberi rasa pedas yang biasa digunakan masyarakat Indonesia adalah jahe dan lada putih. Biasanya, lada putih digunakan dalam makanan berkuah. Lada putih dapat memberikan cita rasa hangat di tenggorokan. Sedangkan jahe dijadikan sambal. Serupa dengan lada putih, jahe juga memberikan sensasi pedas dan hangat. Ada jenis-jenis yang lain seperti misalnya cabai Jawa ya, atau cabai Jawa jauh sebelum kita mengenal kapsikum atau jenis cabai yang seperti ada sekarang ya. Cabai panjang, cabai merah, cabai rawit, cabai hijau. Dulu ada cabai Jawa ya, atau yang disebut dengan Piper retrofractum ya, istilah Latinnya. Tapi itu juga sekarang sudah sangat langka. Selain itu, lada hitam juga bisa dijadikan alternatif pengganti cabai. Serupa dengan lada putih, rempah yang satu ini juga memberikan sensasi rasa pedas dan hangat di tenggorokan. Namun dari segi rasa, lada hitam cenderung lebih pedas dibandingkan lada putih. Keduanya bisa disatukan dalam satu jenis masakan untuk menghasilkan rasa dan aroma yang lebih kaya. Ya, setiap masakan nggak harus pakai cabai. Jadi seperti ini, sapi lada hitam. Sensasinya hampir sama, ada pedas-pedas angetnya. Cuman kan kalau pakai cabai lagi terus cabai merah, itu menu masakannya berbeda. Agar aroma dan rasa lada hitam lebih kuat, pastikan lada hitam disangrai terlebih dahulu kemudian ditumbuk. Namun jangan sampai halus atau lembut agar menghasilkan tekstur yang masih kasar sehingga rasa pedas semakin terasa ketika menggigit potongan kecil dari butiran lada hitam. Lada hitamnya benar-benar terasa, jadi ada sensasi hangat dan juga pedas yang saya rasakan. Meskipun pedasnya ringan dan tidak sekuat cabai atau tidak sepedas cabai. Nah, selain lada hitam tadi nih, ada juga paprika di dalam masakan ini yang ternyata masih satu jenis dengan cabai, yaitu masuk ke dalam golongan kapsikum yang memberikan sensasi rasa pedas meskipun tipis, tapi bisa jadi referensi untuk pengganti cabai. Rizka Rizlia, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Ya, setidaknya cabenya tuh bisa sedikit-sedikit pakai gitu, kita campur dengan bahan yang lain supaya ada sensasi pedesnya nonjok tuh yang kita pengen. Karena yang pedesnya cabai itu lebih enak buat lidah gitu ya. Ngangenin.
Ngangenin. Meskipun yang gak suka pedes gitu ya, makan tuh kayak buru-buru, tapi tetap aja tuh sensasinya yang sangat ditunggu-tunggu. Apalagi yang suka banget sama yang namanya pedes, meski saat ini harga cabai lagi mahal ya, kita tuh nggak ada kapoknya gitu berburu kuliner berbahan dasar cabai. Misalnya nih, ada di salah satu lokasi tepatnya di Kabupaten Sragen, ada kuliner legendaris namanya botok mercon. Wih, itu pasti botok ya, itu pasti pedes banget itu Iya. ya. Nah, sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah juga masih punya nih kuliner legendaris. Salah satunya sate timbangan di kawasan Gumelar. Jadi jangan heran ketika membeli ini, Anda itu akan ditanya, kira-kira belinya itu mau berapa ons atau berapa kilo? Ya namanya juga timbangan ya. Ini informasinya. Sate, pecinta kuliner, sini merapat. Inilah keramaian warung sate Situn, salah satu kedai sate di kawasan Gumelar, Banyumas, Jawa Tengah. Warung sate legendaris yang berdiri sejak 1970-an ini selalu menjadi incaran penikmat sate karena menggunakan daging kambing muda serta menjualnya dengan ditimbang dulu. 1 kilo daging dijual Rp220.000, setelah dipotong-potong biasanya menjadi 60 tusuk sate. Usai dibakar, sate disajikan dengan kecap manis, potongan bawang merah, dan cabai serta irisan tomat. Rasanya memang di mulut itu, di lidah itu mantap sekali. Toppingnya juga sangat legit sekali ini dirasa. Kemudian dari rasa keempukan dagingnya itu juga pas sekali di lidah. Para pelanggan tak hanya dari Kabupaten Banyumas, melainkan dari Kabupaten Cilacap dan Purbalingga. Dalam sehari, warung sate Situn menghabiskan 1.000 tusuk sate kambing muda, bahkan lebih. Nah, kali ini rekomendasi bagi para pecinta pedas. Anda bisa mencoba kuliner legendaris di Jalan Gemolong, Sragen, Jawa Tengah. Salah satunya di warung makan botok Mercon Mbah Wiro. Bedanya, jika makanan botok menggunakan sayuran, di warung ini hanya menggunakan daging ayam dan ikan patin, serta sambal. Warung yang eksis sejak 1980 tersebut hingga kini terus dikunjungi para penikmat kuliner pedas, baik dari lokal Sragen hingga luar kota. Kalau rasa sih memang cenderung pedas Mas, tapi masih ada rasa gurih, manisnya itu masih ada. Jadi bukan yang masakan pedas cenderung pahit itu enggak. Jadi masih bisa dinikmati sih, enak. Meski saat ini harga cabai mahal, warung ini selalu menghabiskan puluhan kilogram cabai, yakni 12 kilogram cabai untuk botok daging ayam dan 45 kilogram untuk botok ikan patin. Dijual sebesar Rp10.000 dalam sehari, sebanyak 250 bungkus botok ludes terjual. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebuah truk bermuatan kayu terperosok ke dalam jurang dan sang sopir berhasil selamat setelah melompat dari truk. Informasi lengkapnya saat kami kembali. Tetap di Good Morning.